KPK akan memproses laporan Polisi di mana Ganjar Pranowo dilaporkan terima suap 100 miliar sebelum nyalon presiden. Dan inilah beritanya, kita dengarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tetap mengusut laporan Indonesia Police Watch atas dugaan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Indonesian Police Watch di mana Ganjar Pranowo diduga mendapatkan gratifikasi 100 miliar rupiah. Dan inilah beritanya terkait berita Jawa Tengah itu. Sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Tak tanggung-tanggung, Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Laporan tersebut dilayangkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK pada Selasa pagi. Ketua IPW Sugeng Santoso menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terjadi di Bank BPD Jawa Tengah yang melibatkan Ganjar dan seorang direktur utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Menurut IPW, dana gratifikasi tersebut berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjaminan kredit di Bank BPD Jawa Tengah. Uang yang diterima disebut sebesar 16% dari nilai premi. Dalam laporannya ke KPK, Sugeng menyebut nilai 16% atau yang kemudian disebut sebagai cashback 16% itu dialokasikan ke 3 pihak. KPK akan verifikasi aduan dugaan gratifikasi 100 miliar rupiah untuk Ganjar Pranowo. Dan inilah pernyataan KPK terkait daripada gratifikasi yang diterima oleh Ganjar Pranowo. Pengaduan masyarakat kami sampaikan setelah kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK, dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan piye konco pendukungnya paslon 03 piye iki sing biasa muni nggak popo kalah sing penting nggak curang, sing biasa muni nggak popo kalah sing penting bersih ora korupsi. Piye iki tenan apa ora iki? Mudah-mudahan iki cuma hoak ben ora tambah izin paslone. Nah, pengaduan kami 5 Maret waktu itu beberapa hari lalu ke KPK itu kasus yang sebetulnya umum saja, Bang. Yaitu adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh Bank Jateng. Dalam hal ini diwakili oleh dirutnya Saudara S ya. Periodenya adalah 2014 sampai dengan 2023. Ya. Itu gratifikasi dalam bentuk cashback yang jumlahnya 16% dari premi yang dibayarkan oleh debitur Bank Jateng yang mendapatkan kredit dari Bank Jateng dibayarkan kepada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi penjaminan. Ya, ada 4 perusahaan, salah satunya Askrindo, kemudian ada 2 lagi ya, saya baru lihat ya. Nah, itu ada cashback. Nah, dalam praktek penyelenggaraan manajemen bank di mana ada di sana adalah dananya dari pemerintah, ini kan dilarang. Kalau bank swasta murni ya, bank swasta murni mungkin hanya kode etik tidak boleh. Tapi ketika ini bank sumber dananya adalah dari uang negara, APBD atau APBN, maka ada larangan korupsi. Nah, itu diterima lah. Jadi kami laporkan itu, Bang, ke KPK ya, kami laporkan. Kemudian dari informasi masyarakat yang kami terima, itu patut diduga dari 16% itu ada mengalir kepada inisial GP. Patut diduga siapa GP ini? GP ini adalah pemegang saham kendali ya, Sebagai kepala daerah. GP pemegang saham kendali. Ya sudahlah. Jadi gitu, Bang ya. Jadi ini menarik karena kenapa, Bang? Ini saya terima 10 bulan yang lalu. Info ini 10 bulan yang lalu. Bahkan dalam rangka investigasi itu saya ketemu beberapa pihak, bahkan dari internal PDI sendiri. Punya posisi di Jawa Tengah sebagai politisi
punya posisi di Jawa Tengah, di DPRD Jawa Tengah. Iya, iya. Ya, tentang katanya ada praktek-praktek yang tidak yang tercela gitu ya, terkait Bang Jateng ya, ngomong kanan kiri lah, dan juga ada informasi dari Ordal, orang dalam Bang Jateng. Iya, iya. Gitu ya. Tapi kan ini karena saya tahu inisial GP ini ya, saya menahan diri untuk tidak melaporkan. Saya laporkan baru. Kenapa menahan diri? Karena kan ada proses kontestasi politik. Iya, iya. Ya, seolah menggagalkan ya kan? Menggagalkan, saya tidak mau dong. Kontestasi politik sudah berlangsung, tahapan-tahapannya sudah pencoblosan, bahkan sudah penghitungan sampai tanggal 5 Maret itu mungkin 80% ya real account, dan sudah tampil hasil real account-nya. Ya, karena ini pelapornya menanya gimana dong, ya saya laporkan. Jadi walaupun dibilang jadinya serangan ya, nyetrum ya, menghambat angket, itu yang muncul. Jadi serba susah ya. Serba susah. Ya, jadi kalau Mas Sugeng melihat modus dari gratifikasi ini apa sih, Mas? Ya memperkaya diri saja. Ya, memperkaya diri karena jabatannya, karena dia bisa memfasilitasi terjadinya transaksi bisnis yang pasti harus terjadi, yaitu debitur dari Bank Jateng wajib mengasuransikan ke beberapa perusahaan asuransi ya, maka kalau dalam transaksi bisnis to bisnis komisi biasa, tapi ini menjadi dilarang karena ada unsur di sana modalnya dari negara tidak boleh. Itu dan bank itu kan bank bukan bank swasta. Bukan. Ini kan bank pemerintah. Benar, murni pemerintah. Ya, nggak boleh sebenarnya kan. Pemegang sahamnya kan adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten di Jawa Tengah. Ada juga informasinya bahwa 5,5% kalau tidak salah itu diberikan kepada pemegang saham dari pemerintah kota dan kabupaten ya, 5,5%. 5,5 lagi provinsi. 5,5 dikelola oleh Dirut yang diisukan, yang berdasarkan informasi diserahkan oleh Dirut kepada seseorang bernama GP. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi artinya ya kalau modusnya kita nggak tahu lah, dalam hati mereka masing-masing barangkali. Modus Memperkaya diri tadi. Iya, memperkaya diri. Tujuannya gitu, motifnya memperkaya diri. Dan kalau modusnya besar itu memang sebesar 100 miliar ya. Besar, itu ini kan 100 miliar yang pemegang saham GP ini yang terima kan? Dari saudara S patut diduga dialirkan kepada GP, katanya di Jogja. 100M. Lebih. Ya, karena kurun waktunya kan 2014 sampai 2023. 5 fakta terkait dugaan gratifikasi 100 miliar rupiah yang melibatkan Ganjar Pranowo dari Bank Jateng. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan respon terhadap laporan yang diajukan oleh Indonesia Police Watch atau IPW mengenai dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan direksi Bank Jateng dan pejabat di Jawa Tengah. Fakta-fakta terkait dugaan gratifikasi tersebut antara lain: yang pertama, laporan sedang ditindaklanjuti. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menyatakan bahwa laporan tersebut saat ini sedang dalam proses verifikasi. Setelah kami memeriksa laporan yang diajukan, benar bahwa laporan pengaduan diterima oleh KPK. Kami akan segera melakukan verifikasi, analisis, dan berkoordinasi dengan pelapor, ujar Ali Fikri kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024. Fakta yang kedua, KPK mencari data lanjutan. Ali menjelaskan bahwa setelah laporan diverifikasi, penyidik akan mencari informasi dan data tambahan untuk menguatkan dugaan dalam laporan. Kami akan mengumpulkan informasi dan data lebih lanjut dengan berkoordinasi bersama pihak pelapor. Fakta yang ketiga, laporan dari Indonesia Police Watch. IPW telah melaporkan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan direksi Bank Jateng dan pejabat di Jawa Tengah kepada KPK pada Selasa 5 Maret 2024.
IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur bank tersebut, ungkap Sugeng kepada wartawan. Fakta nomor 4, dugaan korupsi berupa cashback. Sugeng menjelaskan bahwa dugaan korupsi ini terkait dengan pemberian cashback sebesar 16% dari total nilai premi. Pembagian cashback tersebut dialokasikan kepada 3 pihak, termasuk Bank Jateng dan salah satu pejabat tinggi di Jawa Tengah. Fakta nomor 5, klaim aliran dana dan bantahan dari Ganjar Pranowo. Sugeng mengklaim bahwa sebagian dari cashback tersebut sebesar 5,5% diduga diberikan kepada Ganjar Pranowo saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebagian dari 5,5% tersebut diduga diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang merupakan Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP, ungkap Sugeng. Total dugaan gratifikasi yang diterima Ganjar diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar rupiah yang diduga terjadi antara tahun 2014 hingga 2023. Namun, Ganjar Pranowo telah membantah tuduhan tersebut.